Kali ini saya akan menerangkan teori bab 3 mengenai query lanjutan. Pokok bahasan yang akan kita bahas pertama subquery dan penggunaannya, kemudian subquery dengan banyak kolom, kemudian pairwise comparison subquery, kemudian non-pairwise comparison subquery, kemudian penggunaan query dengan klausa from, kemudian ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan klausa with. Tujuan pembelajaran: dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dapat menggunakan klausa with. Bab pertama yaitu tabel yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini ada tabel departemen yang sudah ada pada standar dari ketika kita sudah menginstall SQL. Ini primary key-nya. Kemudian tabel employees. Nah, ini adalah primary key dari tabel employees, dan ini foreign key dari tabel employees yang menghubungkan antara tabel employees dengan tabel departemen. Kemudian tabel job history. Nah, subquery. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang ditampilkan sebagai klausa SQL statement yang lain. Ini adalah main query-nya, dan ini yang kita sebut subquery, yang mana query di dalam query. Penulisan subquery dalam command SQL: select, nama list yang dipilih, kemudian from, tabel yang dipilih, kemudian where, keadaannya, yang mana kita mengetahui dalam keadaan itu kita menggunakan query lagi. Ini adalah contoh penulisan subquery dalam command SQL. Kemudian subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Contoh penggunaan subquery: select last name, berarti kita memilih file last name dari tabel employee, kemudian di mana keadaan salary lebih besar dari tabel employees, lebih besar dari flat pada tabel employees yang memiliki ID 149. Jadi sebelumnya kita tidak tahu berapa salary dari ID 149, yang mana padahal isinya adalah 10.500, tapi kita tidak mengetahuinya. Nah, ini bisa menggunakan subquery. Contoh implementasinya seperti ini. Kemudian penggunaan subquery. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji pegawai dari 149 adalah 10.500. Ini adalah hasilnya orang-orang yang gajinya lebih dari ID 149 atau lebih dari 10.500. Kemudian pembandingan kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery multi row dan multiple kolom. Contoh pembandingan dengan banyak kolom dan banyak baris. Ini adalah contoh penulisan pembandingan dengan banyak kolom dan banyak baris, yang mana kita menggunakan
in dan kita menggunakan beberapa subquery, dan di sini beberapa yang dibandingkan, dan ini subquery-nya juga ada beberapa subquery. Kita biar lebih jelas, kita lihat contoh soalnya aja. Pembandingan kolom dalam subquery. Banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, yaitu pairwise comparison subquery. Kemudian pembanding tidak berpasangan, yaitu non-pairwise comparison subquery. Pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Berikut ini contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 174 dan 178. Pertama, kita menselect sebuah file dari tabel employees, yaitu employees ID, manager ID, department ID. Kemudian kita mengambil dari tabel employees, di mana kita mengambil keadaan manager ID dan departemen ID itu memiliki nilai, yang nilai itu di dalam tabel employees dengan keadaan employee ID-nya bernilai 178 dan 174. Dimana kita membandingkan manager ID dan departemen dari 178 dan 174. Sebelumnya kita tidak tahu siapa manager ID dan departemen ID dari employee ID 178 dan 174, dan employee ID tidak sama dengan 178 dan 174. Ini ditulis supaya tidak menunjuk pada dirinya sendiri yang ditanyakan. Kemudian perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Berikut ini contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai nomor 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 dan 141. Nah, ini adalah sintaksnya. Yang pertama, kita memilih field employee ID, manager ID, departemen ID dari tabel employee. Kemudian di mana keadaan manager ID sama dengan bernilai manager dari tabel employee, yang mana employee ID-nya bernilai 174 dan 178, dan departemen ID yang bernilai departemen dari tabel employee, yang mana employee-nya pada nilai 174 dan 141, dan employee ID tidak sama dengan 174 dan 141. Kemudian query bisa diletakkan, yaitu pertama, penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam klausa from. Ini contohnya, dimana kita membuat suatu form buatan kita sendiri yang kita namai dengan nama B. Yang pertama, kita select tabel A yang mana sudah dialiaskan tabel employees, last name dari tabel employees, kemudian salary dari tabel employees, kemudian department ID dari tabel employees, kemudian sal AVG dari tabel yang kita buat, mana from dari tabel employees, dan ini tabel yang dibuat menggunakan subquery, kemana select department ID, mengambil departemen ID dan rata-rata gaji, yang mana diberi nama sal AVG dari tabel
employees. Dan ini pengurutannya group by department ID. Jadi pengurutannya berdasarkan departemen ID. Kemudian tabel baru ini diberi nama B, where A sama dengan departemen ID sama dengan B dot departemen ID. Ini untuk menghubungkan antara dua tabel. Kemudian N salary, A salary lebih besar dari B dot sal ABG. Nah, query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ini karena group by departemen ID, maka urutnya berdasarkan departemen ID. Kemudian ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Subquery pada standar SQL92 hanya terbatas pada select statement, klausa from, dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL99. Skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah dekode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case, yang mana pada kita memilih sebuah field dan kita membuat sendiri, dan kita bisa menentukan nilai dari field itu juga. Contohnya gitu ya, kita memilih field employee ID dan last name dan location, dimana location ini kita tentukan sebuah pilihan menggunakan fungsi ekspresi case, dimana departemen ID ini dalam query lagi select departemen ID from departemen where location ID 180, atau yang mana kita belum tahu berapa departemen ID pada location ID 180, padahal isinya ini 20. Nah, jika departemen ID sama dengan 20, maka location sama dengan Kanada. Jika tidak, maka location sama dengan USA. Dan kemudian dari tabel employees. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam klausa order by. Ini kita select employee ID dan last name, kemudian dari tabel employee yang diinisialisasikan dengan dialiaskan dengan E, kemudian order by select department name from departemen dan dialiaskan dengan D, dimana di departemen ID sama dengan di departemen ID. Ini untuk menggabungkan, yang mana kita mengurutkan suatu data, suatu query yang kita tampilkan berdasarkan departemen name yang berada di tabel lain, yang mana kita menampilkan dari employee, menampilkan query dari employee, yang mana kita mengurutkan berdasarkan file dari tabel lain, yaitu dari tabel departemen. Ini caranya. Kemudian korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk memproses baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil baris dari outer query, kemudian kita jalankan inner query dengan menggunakan baris kandidat, kemudian kita gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, dan kembali lagi ke proses pertama. Cara penulisan korelasi subquery. Select
kolom 1, kolom 2 from tabel outer sini, where kolom operator select kolom 1, kolom 2 from tabel ekspresi sama dengan outer ekspresi 2. Oke, kita lihat contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Seperti yang contoh tadi, tapi jika kita menggunakan korelasi subquery maka akan lebih sederhana. Ini tentunya kita milih last name, salary, dan departemen ID dari tabel employee dan kita korelasikan outer. Kemudian di mana salary lebih besar daripada kita masuk ke subquery, select rata-rata salary dari tabel employee di mana departemen ID sama dengan departemen ID dari outer atau dari employee. Maka kita tidak perlu ini menjadi lebih sederhana dari SQL comment yang kita bahas tadi. Kemudian berikut ini contoh lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Memang kita memilih dari tabel, kita memilih employee ID dari tabel employee, kemudian kita memilih last name dari tabel employee, kemudian kita memilih job ID, dan kita milih employee yang dikorelasikan menjadi yang mana dengan keadaan 2 lebih kecil sama dengan masuk ke subquery, select count ini adalah nilai job history di mana employee ID sama dengan employee ID pada yang kita korelasikan. Jika ini menampilkan subcount, fungsi count ini adalah mencatat semua data yang mungkin kembar karena pegawai yang berganti job sedikitnya 2 kali. Mungkin namanya kembar akan lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dilakukan dengan korelasi update. Berikut adalah penulisan korelasi update. Update tabel alias 1, dan set kolom, select expression from tabel 2 alias 2, kemudian alias 1 sama dengan alias 2 kolom. Kita lebih jelas kita lihat contohnya saja. Contohnya ini, lakukan dinormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan 1 kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Dimana kita buat dulu kolom yang kita tambahkan itu dengan menggunakan perintah alter tabel employees add department name varchar dengan panjang karakter 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Pertama kita update dulu dari tabel employee yang mana kita buat tadi. Nah, kita aliaskan dulu, kemudian kita set departemen name. Nah, tabel yang akan kita update sama dengan ini, masuk ke subquery, select departemen name dari departemen name dari tabel departemen, di mana departemen dari departemen ID dari employee sama dengan departemen ID dari departemen. Nah, maka tabel yang kita buat tadi akan berubah isinya seperti departemen name pada departemen. Kemudian korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi delete.
Berikut ini cara penulisan koreksi delete. Delete from tabel 1 alias 1, di mana kolom operator select expression from tabel 2 alias 2, where alias 1 dot column, kemudian alias 2 dot column. Lebih jelasnya kita lihat contoh saja. Berikut ini contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel mHistory. Pertama kita pilih dulu tabel yang akan kita delete filenya, di mana employee ID dan keadaan employee ID, select employee ID from mHistory, di mana employee ID sama dengan employee history. Kemudian penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak akan dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false atau kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Pertama kita select dulu employee ID, last name, job ID, department ID dari tabel employees, kita aliaskan outer. Kemudian dimana exist, kita menggunakan exist, select X employee where manager ID sama dengan outer employee ID, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian berikut ini contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select departemen ID, departemen name dari tabel departemen dan dialiskan dengan D. Kita dimana berikut ini contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Pertama kita select dulu departemen ID, departemen name dari tabel departemen kita aliaskan D, dimana kita not exist, select it from employee, dimana departemen ID sama dengan departemen ID dari tabel departemen. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performasi. Contoh penggunaan klausa with di bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan gaji total untuk tiap departemen yang memiliki gaji total lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Pertama, kita buat suatu kita gunakan with. Nah, ini kita buat yang fungsinya kita bisa seperti fungsi dari apa yang kita tulis di bawahnya. Pertama kita tulis departemen cost, yang mana sama dengan atau alias select departemen dari departemen dari tabel departemen sama dengan jumlah salary dari tabel employee, atau kemudian dialiaskan departemen total employee, kemudian dari tabel employee dialiaskan E dan tabel departemen dialiaskan D, dimana keadaan departemen ID dari employee sama dengan departemen D dari ID.
dan diurutkan grup by departemennya, dimana satu query ini dialaskan menjadi satu nama, jadi lebih mudah untuk memanggilnya. Kemudian AVG cost sama dengan select sum, jumlah dari departemen total dibagi jumlah keseluruhan yang dialaskan departemen AVG dari tabel yang kita buat tadi, yang kita aliaskan tadi, dari yang kita aliaskan. Kemudian ini baru kita masuk ke main query-nya, yang mana kita select semuanya, yaitu kita select tab cost atau AVG cost dari, kita select tab cost dari from cost, berarti kita menselect semua ini, tabel, names, dan departemen total, dimana departemen total lebih besar. Masuk query select departemen AVG, yang mana departemen AVG dari tabel AVG cost lebih besar dari departemen AVG dari tabel AVG cost, kemudian diurutkan berdasarkan departemen. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Pada soal pertama, yaitu buatlah query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Oke, pertama yang akan ditampilkan nama, nomor departemen, dan gaji. Select department ID, salah. Kita jalankan. Salah. Jalankan. Inilah jawaban dari soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Kemudian pada soal kedua, buatlah query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Kita coba.
ini. Kita coba jalankan. Salah. Ini adalah hasilnya. Kemudian soal selanjutnya, buatlah query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Dengan catatan, data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Kita coba. Kita employee dimana last name sama dengan and last name kita jalankan. Masih ada jalankan. Ternyata berhasil. Inilah output dari soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4, buatlah query untuk menampilkan detail dari nama pegawai. Kemudian lanjut pada soal nomor 4, buatlah query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai dan nama pegawai dan nomor pegawai yang memiliki
yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Kita coba. Nama dimana City Light. Kita coba. Maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Kemudian soal nomor 5, buatlah query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan gaji rata-rata. Kita coba. Select dimana ID dan saya ambil tulisan kami. Oke, kita jalankan. Oh, ternyata ada kesalahan. Kalau
rata-rata nggak mau, coba kita tepatin lagi. Oke, inilah hasil dari soal nomor 5. Dan kita lanjut soal nomor 6. Kemudian soal nomor 6, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama, gunakan operator not exist. Kita coba pada SQL. Select. Terus basis, kemudian where gunakan operator not in. Kita coba. Ternyata bisa menggunakan operator not in. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 7. Buatlah query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Kita coba select first name, sama navigate salary, from employees, kemudian buat select department ID, sama navigate salary, kemudian from employee group by department ID, yang dimana department ID sama dengan department ID and salary lebih besar dengan navigate added salary berusaha dengan added navigate soft. Kita jalankan. Kesalahan.
Kita jalankan. Ternyata hasilnya seperti ini. Kita lanjut soal nomor 8. Kemudian nomor 8, buatlah query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolera atau teman departemen, di mana kolera tersebut masuk lebih akhir dari tapi memiliki gaji lebih tinggi. Yang digarisbawahi masuk lebih akhir dan memiliki gaji lebih tinggi. Ini kita coba. D dot 0 D from employees kemudian added salary dan added salary, dimana added department ID sama dengan added department, dimana added salary lebih besar dari B dot salary. Kemudian A dot year date besar dari A dot year date. Ganti and order by first name. Kita jalankan. Kita jalankan. Kita jalankan. Kita jalankan. Lady. Inilah hasil dari soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kemudian nomor 9, buatlah query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Gunakan scalar query untuk menampilkan nama departemen dalam statement. Kita coba. Select employee ID, E dot first name dot D dot department
dimana from employee, dan select department, ID, department name from department where department ID sama dengan department name ID. Saya coba jalankan. Maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Lanjut ke soal nomor 10. Kemudian buatlah query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Kita coba. With cost, dan kita select summary, dimana kita mengambil dari employees, kemudian department ID sama dengan department ID group by department name. Kemudian kita buat lagi cost, kemudian kita select lagi. Ini kita jalankan. Ada yang salah. Ternyata hasilnya seperti di bawah ini. Kita lanjut soal terakhir. Kemudian soal nomor 11, buatlah query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji lebih tinggi dari gaji semua sales manager atau job ID sama dengan SAMN. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Kita coba.
from employees where job ID sama dengan SA1 dan job ID tidak sama dengan SA. Maka hasilnya kan seperti kita jalankan, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.